Selamat datang kembali di studio bola. Agak lemes karena ini malam hari ya guys ya, setengah Semangat 11. lah, weh, semangat lah, Ya kita juga ngomong mau semangat banget karena kita juga selain ya habis kalah ya, seri terus kalah ya kan, udah ngerasa di atas angin. Ternyata ketemu Leeds jauh lebih berat daripada ketemu Arsenal. Betul. Ya padahal kita di awal Arsenal kita di ngepur 10 pemain doang. Ya. Dan padahal hasilnya positif. Ketemu Leeds malah tepongking. Penyebabnya banyak banget. Tepongking bahasanya, terpongking ya. Terjungkal. Dan sebelum kita mulai, gue mau sedikit mengucapkan turut berbela-sungkawa atas bencana yang terjadi di Sumatera, di bagian utara, di Aceh, di Sumatera Barat dan sekitarnya ya. Semoga buat teman-teman yang kehilangan di sana diberikan ketabahan, Amin. diberikan keikhlasan dan Amin. cepat membaik semuanya. Amin. Dan cepat dinyatakan sebagai bencana nasional. Amin. 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 Dan kita dari Studio Bola dan Chelsea Indo juga mau kita mau berkontribusi juga ya, kita mau berkontribusi, kita mau bantu teman-teman juga untuk berkontribusi gitu kan, menyalurkan bantuan buat penonton-penonton kita, buat anak-anak Chelsea Indo maupun bukan ya yang nonton video ini. Kita bakal open charity juga buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita di Sumatera yang pastinya membutuhkan bantuan. Kita nggak buka lama-lama dan ya nggak lama-lama, kita cuma sampai di tanggal 7 Desember atau di hari Minggu ini bakal kita tutup dan bakal langsung kita salurkan karena di sana juga pasti butuh cepat ya kan ya. Yap. Bantuan butuh cepat. Jadi ya balik lagi. Ya, kita juga udah koordinasi sama, jadi untuk penyaluran di sana kita bakal minta bantuan juga buat teman-teman yang di Sumatera, Chelsea Indo ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara ya, di Aceh dan sekitarnya. Nah, itu kita bakal minta bantuan juga di sana, bakal disalurkan sama mereka juga. Kalau ke teman-teman nanya, "Bang, nyalurinnya lewat mana?" Kita lewat masih dari regional Chelsea Indo juga. Jadi kalau buat mau berkontribusi, mau menyumbangkan sedikit hartanya, mau ngebantulah teman-teman buat bantu teman-teman di sana. Ya. Boleh banget. Nanti flyernya bakal nongol di sini. Rekeningnya dan kawan-kawannya ya. Itu Atau aja. gini yuk, kalau teman-teman di sana yang memang lagi kena musibah ini dan mau nge-report nih, bantu report. tempat gue lagi begini. Yang belum kena atau mana, jadi ntar penyalurannya juga kita pas nih ya. Tuh. Itu komen aja. Coba komen aja. Atau enggak posting nanti di repost di IG bisa enggak? Atau enggak kita komen aja biar ntar aja. nanti kita akan coba sounding di media sosial kita. Kita ini sendirilah. Oke. Harapannya ada kelanjutan dan bisa cepat teratasi. Betul. Itu. Amin. Ya robbal alamin. Dan Selamat. I would like to say thanks buat teman-teman yang udah datang kemarin di acara Wih, The Famous thank you. CFC Jakarta with Gary Cahill. Represented by Ascot Indonesia. Indonesian Ascot, Discover Ascot ya. Thank you banget Ascot udah ngebawa kita, bawain kita di Gary Cahill ya bahasanya ngebawain. Thank you banget Ascot udah bikin Dika makan salmon. Thank you banget saya makan salmon sepuasnya. Dika seneng banget yang diceritain sampai di jalan tuh. Katanya somai Haris enak banget. Betul. Iya. Tapi itu harus kita akuin, somai Haris enak banget. Batagor yang enak. Iya. Batagor adem. Iya maaf Mas, kita makan salmon, maaf Mas. Maaf, salmonnya sih enak, seger sih Mas sih. Mantap Ascot, mantap Haris. Saya cinta Haris. Kita siap syuting di sana. Siap. Iya. Saya pokoknya hotel cuman Haris. Iya. Yang Soalnya, lain betul, tapi gue jujur kalau gue iya. Kalau bisa Haris dulu. Tahu kenapa? Karena Haris ada gulingnya. Oh iya, benar. Grupnya Haris mostly Iya. ada gulingnya. Ada Aku suka gulingnya. Haris Vertu. Hah? Di itu ada. Oh, Haris Vertu yang di Mangga Besar. Mangga Besar, iya. Stutful pernah syuting di Haris, coy. Ingat gak Mas? Kita pernah syuting di Haris. Udah lama ya? Di Solo. Iya. Kita udah pernah syuting di Haris. Jadi Mau lagi dong. thank you banget ya. Ya. Saya lagi Ascot and Ascot Group, thank you banget. Thank you. Buat semua yang udah datang ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video kita yang sama Bung Harpa, yang video report segala macam semuanya. Thank you banget. Dan kali ini kita bakal masuk ke pembahasan yang bahasnya Chelsea lawan Arsenal sama Chelsea lawan Leeds. Nah, mau gimana isinya? Abis intro. Wanda dikatenyom. Jadi gimana lu ngelihatnya dua match, dua hasil yang berbeda, dua line up yang lagi-lagi sangat-sangat berbeda. Ya kan, dua bisa bilang
ya gue nggak mau bilang kita kemarin kalah karena pure kehilangan Caicedo ya, walaupun berasa ya. Jujur, Berasa banget kehilangan Caicedo, berasa banget even lawan Leeds. Ya. Tapi overall gimana? Lawan Arsenal dulu deh, Dik. Lu ngeliatnya gimana, Dik? Arsenal gue dah. Ya udah lu deh. Lu Leeds ya? Ya. Boleh dah. Nggak briefing kita. Iya nih. Lupa tadi. Nah. Gue ngelihat Arsenal ini sebuah entitas yang bermain dengan rapi. Entitas ya, berarti bukan orang tuh. Entitas tuh. Rapi, Bagus. ya kan? Nah, ketika ada sesuatu yang rapi, kalau kita Rusak. singgung ke dalam karya tulis dari Dewi De Lestari, yaitu Dewi Supernova, Gua kira itu dari menunjukkan bahwa Tan Malaka. kita bisa bilang Arsenal ini seperti Ordo, Aish. ya kan? Nah, Nah, ini kamera harus gedean ini. Ini kamera harus gedean. Puitis banget nih, puitis teman-teman. banget Gila, ini puitis puitis banget pakai ya. ordo segala nih. karena emang serapi itu permainannya. Ya. Disiplin. Bayern Munchen pun tim kesukaan lu di Jerman pun juga. Gua Dortmund. Dortmund. Oh, iya. Gue Dortmund dong. Tim paling sukses di Jerman pun nggak berdikdaya ketika Betul. ke Emirates. Digulung-gulung. Nah, Maresca ternyata lebih pintar. Cara menghentikan sesuatu yang rapi adalah dengan memberikan chaos. Lu lihat dari menit awal udah berapa kartu kuning. Total Arsenal 6 kartu kuning, Chelsea 2 kartu, 1 merah, 1 kuning. Itu Chelsea mainnya udah kayak Tarkam. Iya. Itu adalah cara paling bener buat mengalahkan tim Arsenal. yang tersistem. Sistem. Betul, di sistem kita berantakin. Benar. Betul. Jadi ketika ada sesuatu yang rapi, yang indah, cara mengalahkan dengan cara menghancurkan keindahan itu. Lu bikin chaos tuh dari ujung sampai depan. Tapi makanya kan banyak yang bilang juga, ada yang beberapa orang bilang dan gue denger goping dan gue setuju sama itu. Chelsea lawan Arsenal kemarin pada akhirnya menciptakan the classic English football. Iya, Yap, betul. Yang fisikal, yang bener-bener hajar-hajaran, Nah. balas-balasan serangan, hajar dapat bola, balas serangan, hajar dapat bola, fisikal pokoknya. Iya itu betul. Bahkan bisa dibilang Chelsea main patternnya itu adalah patternnya apa? Menghentikan serangan Arsenal. Iya. Ya Bener-bener dari belakang tuh Arsenal nggak bisa nyuplai bola ke depan. Even though cuman si Saka yang dari kanan kiri gitu ya. Itu pokoknya mentah gitu loh. Ditambah kecemerlangan dari Robert Sanchez. Akuin dulu dong. Iya. Itu bagus. Iya. Dua Nah, save krusial ya. Iya. Oke. Yang Wah, krusial dua. lebih lah, banyak lah. Enggak, kalau yang krusial bener-bener Krusial dua. 80% gol 2. Ya, nah tapi Gua gue nggak ketiga bakal loh. ngomong Sanchez-nya karena ini Chelsea bermain as a team gitu kan. Ya, oke. Kita bisa ngeliat dedikasi pemain Chelsea dalam menerapkan taktiknya itu loh. Iya. Ya. Nah, tapi Chelsea bukan berarti nggak ada serangan. Betul. Di situ juga Setuju. kita dengan Banyak. PD-nya banyak nyerang kan. Banyak, cuma emang itu. Bau lagi bau. Iya. Ya, finishnya gitu. Tapi gue bisa ngeliat di sini malah Declan Rice bisa dibilang lebih fokus bertahan daripada nyerang Asli, kayak biasanya. asli. Gua baru ngeliat Iya satu kan? match di mana Declan Rice bener-bener di belakang. Nah, Di kotak penaltinya sendiri. dan fun fact-nya nih, yoi bahasa Rehan tuh. Oh iya. Declan Rice kalau ke main Stamford Bridge selalu bisa dibilang Mundur. he's gone. Hilang. Hilang dari zaman Sebenarnya WSM gitu. enggak hilang ya, karena dia defensif dan emang beberapa save-nya dia, beberapa potongan-potongan dia juga krusial sih memang. Iya. Cuma maksudnya kita biasa ngeliat Declan Rice itu loh di depan, Hmm. pede, nyerang. Kita kemarin bener-bener ngeliat Declan Rice yang terkunci di belakang. Ya. Benar. Declan Rice yang bener-bener dia ya udah as a defending Yap, nomor midfielder. 6, jadi nomor Iya. 6. Dari nomor 6 banget gitu ya. Jadi kesimpulannya gue bisa bilang Chelsea bermain kasar itu tersistem gitu loh. Ya. Jadi emang Chelsea memberikan chaos terhadap ordonya si Arsenal ini. Ordo, Dan ketika Caicedo, nah ini nih tweaknya itu ketika Caicedo kartu merah. Oke. Ya kan di situ ada perubahan taktik tuh. Jadi langsung make 4-4-1. Ya kelihatan Chelsea lebih rapi di bertahannya. Enggak begitu kasar lagi, apalagi setelah Merino golin 1-1. Itu Chelsea bisa dibilang mengandalkan counter aja sama long ball. Itu bener rapi itu 4-4-1, udah enggak terlalu cowboy mainnya kayak gitu. Jadi bisa dibilang kemarin Chelsea seri rasa kalah dan Arsenal seri rasa menang. Betul gue itu. Terbalik dong. Wah. Arsenal seri rasa kalah. Chelsea-nya ngerasa seri rasa menang. Harusnya tuh di situ Arsenal kalah harusnya. Oh, Gitu. iya berarti Chelsea ngerasa seri rasa menang dong. Chelsea seri rasa kalah itu. Oh, karena memang harusnya tuh bener-bener kalah Harus Arsenal. Chelsea menang di situ. Kalau 11 lawan 11. Karena Oke. udah kedikte
Arsenal tuh udah kita inviting press yang dimana si Arsenal ini kemakan, tapi nah pinternya Arteta ketika kita udah main 4-4-1 gitu, dia nggak maju, dia juga nggak nyerang gitu loh. Oke, paham. Nggak kayak waktu Chelsea PSG, Chelsea Barca. Gitu. Gue kenapa ngelihat, kenapa gue malah bilang kayak ya udah Arsenal kita seri tapi rasanya kayak menang. Karena in the end of the match gitu kan, final whistle itu kelihatan pemain Chelsea yang tenang banget, nggak ada depresi, nggak ada beban, tapi pemain Arsenal mau apa ada kayak ya itu ya mungkin iya, cuman gue ngerasa kayak sayang banget nih kalau mau 3 poin loh bisa harusnya gitu. Ya itulah dari gue. Berarti nggak ada. Jadi lo penampilan Chelsea lawan Arsenal kemarin kalau dari 1 sampai 10 lo kasih nilai berapa? 8,5 per 10. per 10. Set, kayak gue ngasih film ratingnya agak lain. Wah, lo ada tambahan nggak buat Arsenal? Ya gue Messi sama permainan 10 orangnya Chelsea. Maksud gue anak-anak muda ini ya bisa lawan tim pemimpin klasmen gitu. Iya, di umur yang lebih matang. Di umur yang lebih matang dan memang sudah runner up 3 tahun berturut-turut. Betul. Mereka punya gairah gitu kan. Tapi kok 10 pemain kita nahan akhirnya. Itu gua amaze-nya di situ. Cuman yang sangat disayangkan sekali lagi adalah kenapa sih nggak 11 lawan 11 itu? Iya. Itu sih yang disayangkan. Ya fair red card juga menurut gua. Fair dong. Iya, karena Not fair. menurut gue fair. Fair. Karena Red card kalau kok. kita Nggak ngomong, fair. kalau kita nilai dangerous-nya, that's so dangerous. Cuma banget. penyebabnya itu bisa sampai dangerous, itu agak kurang fair memang. Ya. Karena kelihatan tuh dari move keduanya itu slip. Ya. Tapi slipnya ngarah langsung ke Ya ankle break. ankle break. Nggak bisa Wan. Nggak bisa Wan. Kalau kita ngomongin dangerous itu dangerous Wan. Kalau gitu berarti Bentancur juga kartu merah aturan waktu lawan Chelsea Tottenham. Jangan kan Bentancur itu 2, nggak usah itu. Gyökeres juga harusnya kartu merah. Iya. Harusnya kartu Itu merah. kartu merah, gila Itu lo nggak kepala fair. lo. Iya. Nih benar. gue pertama kali ya di video football itu tangannya Sanchez udah di belakang bola dan itu daerah spesialnya kiper 6 tuh. meter kan. Wah itu Kotak daerah 6. spesialnya kiper. Gue nggak ngerti kenapa sih Anthony Taylor ya Ya. ngasih kartu kuning jadi dan 13 dosanya 13. dan nggak ngecek VAR. Itu Gila yang kayak anjir lu kayak Shadow secepat itu ngecek VAR. Gua nggak permasalahan kartu merahnya kayak Shadow udahlah. Kalau yang kayak Shadow itu mereka challenge Arsenalnya. Itu Saka nunjuk. Oh Saka nunjuk. Jadi si Arsenal challenge. Kalau Chelsea nggak ada yang challenge. Nah, kan pas yang apa namanya, pas itu kan kebetulan kan Saka kapten kan. Kapten tuh Saka tuh kecil. Hitam. Malik. Taylor punya waktu juga buat itu karena si kayak Shadow jatuh juga kan. Iya. Si pemain Arsenal tuh udah langsung challenge terus. Challenge-nya itu challenge terakhir itu pas udah bangun kartu kuning das Saka nyamperin nunjuk layar. Minta challenge. Iya challenge. Yang dia tuh kelihatan dia diminta ke layar tuh dia kelihatan. Itu kelihatan di Itu kamera. sih, maksud gua kenapa pemain Chelsea juga nggak challenge ya? Pas Sanchez ya. Iya karena ya udah maksudnya prosesnya cepat udah gitu kayak itu 2 menit berapa juga. Tapi itu bro. menit spesial. Maksudnya Iya. kota itu daerah spesial. Gua balik lagi gua sangat menyayangkan itu tidak Tapi disengaja sih. balik lagi sih Anthony Taylor ya maksudnya. Iya ya, kita nggak bisa Gimana juga. debat ya. Paling Ah. yang seri itu aja lah Anthony Taylor. Iya, kita ada kok teman-teman buat yang belum nonton tuh di kiri atas nanti disediain ada di link di kiri atas itu ada videonya dosa-dosa Anthony Taylor Jadi dibawakan 13 ya. ya dibawakan langsung sama abang kesayangan kita semua Bang Bang Bex. Bex. Yang sampai hari ini tadi syuting masih ada yang nanyain Bang Bex kemana? Bang Bex ke Bali teman-teman. Ya Bang Bexnya kerja gitu. Terus kalau misalnya berarti kalau dari lu berarti udah itu aja. Udah. Chelsea Arsenal rating berapa? Kalau Anda 85 gua 8 deh. Karena harusnya Chelsea bisa lebih tenang nggak kartu merah aja. Kok Itu bisa? deh. Maksudnya harusnya nggak ada kartu merah. Maksudnya jangan sampai harusnya lu sebig match ini jangan sampai ngelakuin. Oh, karena lu masih ada kecewaannya. Iya, harusnya 11 lawan 11 gitu loh, biar mati itu Arteta. Biar mati. Lu pengen banget ngomong kasar ke Arsenal ya. Gak boleh nih. Coba gue lucu banget sih tuh ngeliat apa udah dapet challenge, udah dapet oke lu menang challenge kartu merah ya kan, terus kejebolan tuh lucu banget sih di situ. Itu udah anjing sih. Si keker tuh. Si keker tuh. Potong rambut makin lucu. Bayi. Malik. Bayi kok serem.
Enggak serem ganteng kok Chalobah. Malik. Nah, masuk ke pertandingan langsung aja lah ya. Langsung karena ini aduh berdempetan dan fucking shit lah. Shit. Kita harusnya di atas kertas klasemen. Jauh banget bang. Posisi 3 ya. Sama posisi 18 berarti kan. Pas sebelum menang kan. Posisi 18 kok bisa kalah? Aku? Kenapa? Iya. Kamu deh. Menurut kamu kenapa? Tadi kan udah puji-puji Chelsea ya. Gue mau marah-marah nih sama Maresca nih. Total ada 8 rotasi ya. Dari Chelsea sendiri. Itu rotasi itu bukan hanya pemain yang diganti teman-teman, tapi posisi yang diganti juga jatuhnya termasuk rotasi. Kayak Pedro mundur jadi nomor 10, terus Enzo jadi nomor 8. Kalau Andre Santos oke lah karena emang posisinya dan kenapa nggak mainin Reece James ya gue ngerti karena rentan cedera dan Maresca tidak pengen itu terjadi. Pedro Neto tidak main, gue masih mengokekan karena dia salah satu pemain yang hampir di musim ini selalu main, jadi butuh istirahat juga ngerti. Cuman yang baris belakang nih teman-teman unik banget. Chalobah ke kanan mainin Badiashile sama Tosin. Menurut gua kan dari lawan Barca sama Arsenal, Fofana sama Chalobah udah ketemu nih kayak misterinya. Maksudnya si Gustav itu kenapa diistirahatin tuh Gustav tuh? Kayaknya dia nggak sakit amat tuh Maresca. Maksudnya jangan insecure lah, balik lagi nih. Disclaimer belum ya buat teman-teman yang belum tahu Gustav tuh siapa, itu Malo Gusto. Itu panggilan sayang kita ke dia Gustav. Maksud gua gini Maresca, tolonglah. Gak apa-apa, enggak. Emang kita kesalnya kalau udah Gustav gitu enak banget. Gini lah Maresca, maksud gue kayak lo Arsenal gak panik tuh. Kita udah wah keren ya Maresca gak panik kan, gak insecure. Kok dibawa ke pertandingan lawan Leeds tuh insecure ya. Kayak pemain gue kayaknya mau cedera nih, gue istirahatin gitu. Maksud gue lu udah punya sistem dan terbukti loh Maresca. Lu sebelum lawan Barca lawan apa? Lawan Wolves ya? Wolves. Burnley. Lawan Burnley lu udah oke. Terus lawan Barca juga lu Fofana sama Chalobah oke gitu. Terus lawan Arsenal juga terbukti tuh 3 pertandingan berturut-turut tuh udah nemu ramuan di belakang nih. Terus lu tiba-tiba kepikiran kayak gue lawan Leeds posisi 18 gue ganti semuanya. Lu kalau mau rotasi dari tengah ke depan aja Maresca karena itu masih fluid. Ke belakang tuh krusial banget dan terbukti gol kedua sama ketiga tuh ya human error tuh. Jadi menurut gua bener-bener terlalu ekstrim sistem lu yang udah lu bikin diberantakin dalam 2 hari gitu loh. Maksud gua dengan overthinking lu yang gak jelas itu Maresca diberantakin 2 hari dan kebukti ya pemain lu gak siap semua. Ya. Karena nggak week by week main gitu. Mungkin di Kobem duet itu udah dicoba. Betul, setuju. Dilatihankan mungkin. Karena kan maksudnya kelihatan banget loh Fofana kalau Chalobah. Iya. Ya kan? Tosin, Badiashile tuh udah kelihatan banget. Maksudnya mereka pasti pasangan bareng-bareng. Nggak pernah. Hampir nggak pernah kita ketemu Fofana Badiashile. Setuju. Atau Tosin Chalobah masih ada deh. Iya, Tosin. Menurutku Tosin Chalobah lebih aman. Oh iya, jelas. Jujur lebih aman. Gustav itu kemana? Nah, sayang. Bener kan? Kayak nggak ngeliat Gustav ada di kanan tuh. Ya lu mendingan Tosin Chalobah, Badiashile simpen, Fofana simpen. Kalau emang lu rasa Fofana adalah kaki mirror sikil ya kan? Ya kenapa nggak ya kan, ya udah kenapa Tosin Chalobah pernah dan nggak jelek gitu loh. Walaupun nggak bagus gila Fofana Chalobah ya. Ini gue bilang gue tanpa menyampingkan kita punya Colwill nantinya balik lagi. Tapi ya nggak bohong, untuk saat ini dengan ada yang tersedia ya terbaik ya, duet terbaik so far adalah Fofana Chalobah. Kedua mungkin Tosin Chalobah. Setuju. Badiashile duet sama Abanda Herman. Anak gawang kayaknya ya. Gitu. Itu kan maksud lo? Iya, maksud gue jangan marah. Gitu. Maksud gue terlalu riskan sih. Ayo dong, kalau kayak gini kita bisa kelempar dari zona UCL soalnya. But everyone believe that Chelsea will finish in 4th position. Ya, Gary Neville juga tapi nggak lebih kan. Gary Neville pun ngomong gitu ya. Lu Chelsea bisa lah finish di posisi 4 tapi nggak lebih. Cuma ya sayang aja lu bisa lebih kalau misalnya konsistensi lu. Ya udah hajar ya pemain, abisin dulu semuanya gitu loh maksudnya. Lu pernah mepet Arsenal loh, Maresca. Iya, udah semepet itu masa ya dilepas gitu aja.
Wan, lo ada tambahan nggak? Lu udah cukup. Cukup. Leeds. Lu gimana Wan? Lihat match Chelsea lawan Leeds yang sangat berantakan. Ya Sanchez biasa aja juga sih. Gue coba opposite-nya Dika ya. Kenapa rotasinya ekstrim? Gimana nggak ekstrim, Dik? 8 match 1 bulan. Ya. 3 hari main. Nggak ada jeda internasional. Ya. Paling nanti AFCON doang. Ya. Gitu. Ada tuh pemain Afrika Chelsea. Terus Ya. Maksud gue maksudnya Maresca sebenarnya udah bisa kebaca mengistirahatkan pemain. Oke. Itu normal-normal aja kan. ya. Tapi bagaimana dia menaruh bidak caturnya itu yang salah tuh. Ya gue tuh setuju. Cuma kenapa rotasi ekstrim ya karena itu 8 game dalam sebulan. Dan itu mepet banget. Ya. Dan UCL pun kita 2 kali away nih. Ya. Away 1 kali. Dan Napoli 3 kan. game awal bulan Desember itu kita away semua. Away ke Leeds, away ke Atlanta, away ke Bournemouth. Oke. Minggu depan. Gitu. Minggu depan. Akhir minggu ini. Hari minggu ini ke Bournemouth, besokan lagi ke Atlanta. Atlanta tuh Itu weekend gokil lagi tuh. Iya. Itu weekend gokil lagi. Enggak. Bukan. Kalau buat gue itu weekend gokil. Karena Sabtu kita nonton Chelsea, minggunya penentuan juara dunia F1 Abu Dhabi. Wih. Itu gila tuh, weekend gila tuh. Buat Iya. teman-teman yang senang Chelsea dan senang F1, ayolah kita ngobrol lah. Iya, tinggal Piastri sama Norris kan. Enggak dong. Enggak. Max 3-3 angka 1. Main lu. Ntar tuh McLaren tabrakan dua-duanya. jadi lebar-lebar. McLaren gitu. Ini terpongkeng deh Max. Bebas, mau Piastri mau Norris, bebas. Asal jangan bahas Max. di komen aja. Jangan Max. Tapi gue pengen tahu, lu pada ada nonton F1 gak sih? Iya. Masa kan nonton sih? Aneh lu. Gua enggak. Iya, Josh aja nonton, Josh. Dusli. Enggak, Joshnya Chelsea. Oh, iya tuh dia. Nah, kita kan jadi akrabnya sama orang Chelsea dalam ya kan sekarang. Anjay. Dia ini apa? Tifosi. Hah? Tifosi. Dia Bukan McLaren. Inggris. Dia Inggris banget. Weh, Dia nggak setuju kalau Max juara. temen gue lu, Jess. Dia McLaren banget. Tapi gue boleh bantah mana enggak? Apa? Yang punya jadwal padat kan bukan Chelsea dong, Wan. Betul. Nah, yang lain kalau nggak Bisa rotasi, konsisten. salah sendiri tinggal tunggu pemain cedera. Enggak Itu konsisten. aja. Gini. Siapa yang mau ini? Waktu Chelsea ketemu Leeds tuh, gue sebenarnya udah punya 2 pemikiran nih. Antara Chelsea bener akan rotasi gila-gilaan dan Chelsea akan kesulitan. Karena gue nonton match sebelumnya Leeds lawan City, itu City hampir seri 2-2. Dimana Daniel Farke itu terkenal dia pelatih yang keras kepala, khas Jerman sih ya. Iya. Ya, nggak punya plan B. Betul. Sekalinya punya tuh telat menit 80 ke atas. Betul. Nah, tapi lawan City itu plannya banyak sampai membuat seorang Pep Guardiola bikin tactical apa gitu ya? Tactical advantage ala-ala. Dia nyuruh Donnarumma buat pura-pura cedera supaya dia punya time out tambahan pemainnya buat ngobrol sama Pep Guardiola. Artinya apa? Pep nggak bisa ngerobos pertahanannya si Leeds untuk golin ke gawang ketiga buat kill the game gitu. Karena kalau kita lihat ya, waktu Leeds lawan City itu, Leeds tahu ujung tombaknya Haaland jaga 3 pemain. Oke. Nah, ada juga di game lawan Chelsea. Leeds itu bertahan pakai 4 main, tapi 4-nya tuh compact ke tengah. Wing itu tuh dibiarin leluasa. Tapi ketika udah ke depan, itu backnya tuh kayak Sturridge, kayak apa gitu, Gudmundsson udah siap. Dan nggak akan ada tuh nama serangan dari tendangan jarak jauh, tendangan jarak dekat. Nah, gol Neto itu kenapa terjadi? Karena itu baru babak kedua baru mulai. Iya, lagi Dan- positioning lah daripada Nah, positioning. Kalau kita reverse lagi ke game lawan City, itu golnya City bisa dibilang dari scrimmage 1, Oke. terus juga dari blind spot di mana Haaland dijaga, Foden bebas, dan satu lagi tendangan jarak jauh. Maksud gue adalah Leeds ini bisa dibilang kayak Leeds waktu zaman Michel Bielsa gitu, yang pressingnya gila-gilaan dan staminanya pol-polan gitu. Cuma maksud gue Leeds kalau main begini mulu, lu akan capek lagi nanti setelah berikutnya tuh akan nurun lagi dia. Cuman peaknya pas banget pas lagi sekarang karena Ketemu Chelsea. besok kemarin dia ketemu City, habis itu ketemu Chelsea kemarin, besokan lagi hari Minggu weekend nanti ketemu Liverpool. Jadi Daniel Farke emang sengaja ketika ketemu tim gede ini dia pakai taktik ini. Setelah itu gue yakin dia akan terpongkeng lagi sama tim-tim yang lain.
gitu. Jadi Iya, paham. ini tactical game banget. Dan Maresca lu mungkin ketika merotasi pemain lo, sialnya tuh lagi ketemu sama tim yang udah siap sama pattern kayak gini gitu. Ini overall aja ya, gue nggak bilang si ini jelek enggak. Maksud gue ini benar-benar kayak nyebut apa ya, tactical games aja gitu loh. Iya, Dan Daniel Fark di sini lu dapat kredit lebih lah. Iya. Daniel Fark. Tapi yang gue garis bawahi statement terakhir, Maresca kalau lu mau juara, lu harus bisa punya tactical game di atas ini sih. Nggak bisa kayak gini terus. Ya kalau misalnya ya gini terus sampai musim depan, ya lu bakal finish di posisi champion. Cuman ya siap-siap aja nggak ada trofi. Menurut gua kalau sistem lu udah ketemu, lu rombak se ekstrim ini nggak akan bisa. Tapi gue masih pede sih. Pede ya? Masih pede gue. Minimal FA Cup ya. Karabau lagi anjir. Anjing Dengan FA Cup dah. Itu Kemana-mana. Ya kalau gue mah simple. Maresca please. 2 kali rotasi ekstrim, dua-duanya gagal. Lawan mana? Itu waktu Sunderland apa up ini ya? Si ini Sunderland. Karabak ya. juga gagal. Tim promosi yang kita menang cuma Burnley. Enggak, Karabak kita full team, full squad. Iya kan? Iya. Full squad yang maksudnya yang inti bener-bener udah mateng. Emang Karabak yang gila. Waktu lawan Sunderland dirotasi habis-habisan, habis juga kitanya. Intinya ya udah 2 kali rotasi ekstrim, 2 kali juga gagal. Kehilangan poin yang harusnya bisa diambil, even cuma 1 poin karena mungkin faktor fitness juga. Iya. Karena emang gila-gila lawan Arsenal cuma 10 pemain 90 hampir 70 menit ya kekuras lah. Gitu. Justru malah kayak kita kehilangan 2 poin atau akhir imbang kemarin waktu lawan Leeds. Itu gue mungkin sangat mewajarkan. Ya, setuju. Karena iya, tapi kalau kalah kemarin udah gak ngerti lagi sih. No excuse lah buat kalah gitu loh. Tetap. Jadi kalau lu masih ada excuse buat kalah. Excuse. Oke. Kalau kita no excuse ya. No excuse. Udah itu aja. Sanchez bagus gak? Biasa aja. Ya, dua pertandingan sih membuktikan ya. Sanchez masih belum konsisten. Iya. Itu dah, ketok palu. Namanya juga Wong. Tuh lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Mau belain lagi aja. Belain lagi. Penonton, lihat, gue objektif kan. Ketika Sanchez jelek, gue nggak bilang dia bagus. Iya, gue bilang. Cuma mereka ketika Sanchez bagus, mereka tidak mau mengakui. Ya, gue ngakuin, gue bilang. Gue ngakuin di Arsenal bagus banget. Bagus banget. Arsenal bagus. Yang kan gue bilang dia berapa save? 2 atau 3 save yang 80% gol. Nih, statement terakhir ya, jangan panjang-panjang. Lagi pula yang kita permasalahin bukan Sanchez jelek bukan atau Sanchez bagus. jelek. Inkonsisten, serius. Inkonsistennya ngeri banget. Itu paling Ada satu laga. Ya udah pokoknya ya intinya backline-nya Chelsea ini parah. Parah. Maksud gua kalau misalnya gua harap ke depannya Maresca kalau mau rotasi tengah ke depan deh. Iya, benar kan. Tengah ke depan di rotasi kita bagus mau kayak gimana. Mau tengah ke depan di rotasi kayak apa juga itu dia bakal dapat hasil lah. Iya, setuju. Tapi kalau belakang udah keep dulu sampai Januari hajar-hajarin deh. Kalau misalnya emang harus beli back mendingan beli back. Setuju. Bulan depan udah Januari itu sayang banget gitu maksud gua. Lu kehilangan Kaloba ya. Lu bisa out of bisa maksudnya all out di Januari. Malah lu punya reason buat nambah pemain gitu loh. Iya. Kayak aneh aja gitu maksud gua. Lu bentar lagi Januari coy. Gitu aja. Ya. Oke, mungkin apa lagi ya berarti Leeds udah, Arsenal udah, kita pack aja. Jadi kesimpulannya kalau ada pertanyaan, kok bisa kalah? Pertanyaan apa? Gara-gara rotasi ekstrim berarti. Ya. Dan lo bilang ya Daniel Fark yang gokil, Leeds yang gokil. Iya. Tanaka sih tapi golnya gokil sih wakuin. Tanaka golnya gokil. Fun fact-nya, Tanaka itu sama Mitoma teman sekelas. Di mana tuh? Di akademi. Berarti umuran dong? Sumuran mereka. Oh, masih main bareng kan di timnas masih main bareng. Masih main gila. Enggak, maksudnya gue kira lebih muda Tanaka, soalnya lebih kecil kan. Satu akademi dia dari Yokohama Marinos. Skripsinya tentang syuting. Kalau Mitoma kan tentang dribble. Nah, karena Leeds baru promosi tuh sebenarnya ini momen mereka ketemu bareng. Cuma Mitoma cedera. Gitu. Oke, kita masuk ke netizen bertanya, Wanda menjawab. Amin. Podcast gue nih BTW. Iya, biarin. Tadi gue sedikit ada yang namanya lempar-lempar. Ya. Lempar-lempar pertanyaan dan ada sekitar berarti kita mulai dari yang bayar dulu.
Iyalah, bayar. Iya, udah super thanks dari Bang Divi Rama. Divi Rama balik lagi cuy. Nongol lagi Thank you, Bang Divi. Divi. Wih, Kita lagi Rama. libur nih. Yoi. Siapanya DVD kini kalau betul? Bukan. Oh, Ya, bukan, jangan jangan. disindir-sindir. Ya. Namanya Divi. Nih kita baca dulu komennya. Maresca ini somehow masih demen banget rotasi pemain dan ganti formasi yang lagi bagus. Just like di kaset. Versus Leeds rank 18 yang tracknya lagi jelek, harusnya easy win dong kalau ngeliat second half. Ya. Iya apa enggak, Wan? Enggak. Enggak, oke. Bayar loh dia, Wan. Bayar loh dia. 20.000. Start line dari awal udah aneh. Duet Tosin rugby. Blunder lah. Jahat ya mulutnya tuh. Rugby anjir. Udah Rugby. olahraga tuh udah bukan manusia lagi. Blunder lagi BTW dan Badia hihi. Badia hihi udah absen lama. And then Shaloba RBY. Gak kasihan Estevao. Gusto masih fit. Kenapa gak start dulu? Itu. In game berantakan. Itu. Gila lu. Semua kan Jangan-jangan di Virama lu ya? bisa jadi. So, to be honest, Maresca bisa belajar dari Meriam itu. Jarang rotasi tapi tetap stabil. Ya bolehlah rotasi. Nah, itu contohnya. Tapi ke piala Kebo dan piala FA Fufu aja. Piala Maksud gua. Masa Gibran. Nih, nah silakan. Gimana? Itu Jadi ada orang yang bilang, "Oke, rotasi ekstrim, Iya. tapi jangan di liga." What do you think about that? Ya. Kalau kita setuju apa Bang Divirama? Setuju. Ya kan rotasi terlalu ekstrim, line up-nya ada aneh. Tapi bilang ada Nih, contoh, Arsenal. iya dia. Jawab. Nih, dia doang nih. Jawab. Nempoknya Jawab. sama kaki tuh ya. Baju lu tipis, makanya bunyi. Gue harus bilang di sini sebenarnya kita akan cari salah bener gitu ya. Oke. Bebas. Kita nggak salah. Tundon gitu. Bebas. Siapa aja boleh berekspresi gitu kan. Tapi gue nggak keras kayak tadi sih. Tapi gue Dibayar fokusnya, rezim enggak. Gue fokusnya gue ngelihatnya ya ini Daniel Farke aja yang lebih piawai dalam meramu taktik gitu. Nah, Maresca mungkin harus milih-milih match juga nih, mana yang bisa ngerotasi, mana yang enggak gitu kan. Atau ngelepas lah tuh ibaratnya ya Piala Karabo dilepas gitu dengan mainin U23-nya Ya, atau terlalu jauh, mendingan rotasi Gitu. yang ini yang dipakai buat Nih, main Nih, Karabau. buat Karabau nih. maksudnya gini. Ketika ada rotasi sialnya ketemu sama tim yang taktikal banget. Betul. Gitu. Kenapa taktikal banget? Karena gue yakin besok tuh Leeds lawan Liverpool weekend ini itu seru, pasti seru. Kalau nggak ada gol tapi duel beli serangan gitu. Lawan siapa? Leeds lawan Liverpool. Oh. Karena Leeds emang udah ngeprogram nih ketemu tiga tim raksasa akan pakai informasi kayak gini. Oke. Gitu. Jadi rotasi tetap perlu, Maresca tetap perlu rotasi. Gue akan menyayangkan banget kalau Reece James kaki kaca lagi, Fofana masuk Mendes lagi gitu tuh sangat sayangkan. Itu dia. Oke, udah. Dah. Ayo lanjut pertanyaan yang kedua. Nih, info cara ngejual Tosin, Bang. Jualnya gampang teman-teman ya. Taruh Sebenarnya aja di Shopee. Tosin tuh sebenarnya nggak harus dijual. Karena apa ya? Pairingnya sih sebenarnya. Pairingnya. Karena Pairingnya. Tosin kalau mau ubah ya masih oke. Oh enggak. Kalau lu mau lihat Enggak sih. Tosin bagus sebenarnya pas lawan sama Colwill musim lalu. Iya, Tosin Colwill. Tosin Colwill kalau mau bagus ya lu mau lihat Betul. itu bagus ya Tosin selama- bagus. Selama kanan kirinya speedster. Betul. Kanan kirinya ya harus kanan kirinya udah harus Gustap sama Cukurella karena mereka berdua nggak bisa lari. Ya. Momen Tosin Calobah itu lawan Fulham yang kebobolan Fulham golin Joshua King yang dianulir tuh Tosin kocak. Ah, Lawan Brentford Tosin. Tosin juga, Kevin Schade itu iya sih. yang bener, orang iya Jerman sih. itu Iya, juga. iya. Sebenarnya nggak bagus banget tuh Cuma- Calobah emang. Cuma nggak Tosin. separah ini kan. Nggak separah. Iya. ini, Jadi nggak kalau mau jawab pertanyaan dia gimana jualnya, pakai Meta Ads. Jualnya biar laku di Facebook Marketplace. Facebook Market. Ini kalau dari tadi Wanda, ini pertanyaan yang khusus banget buat Wanda harus jawab. Karena dari tadi dia jawabannya diplomatis, tidak menyerang personal, dia malah membanggakan pelatih tim lawan, tidak menjelek-jelekan pemain kita. Tapi pertanyaannya adalah, bahas duo Lord Baginda, Tosin, dan Badiasil khusus. Dua orang itu, what do you think about them? Kasih dia waktu aja sih. Ya, anjing parah kan. Kan gue bilang teman-teman parah. Itu udah sakit. Gini. Jatuhnya udah sakit mental. Masa suruh kasih waktu? Kelewat sabar lu anjing. Badiasil berapa tahun di Chelsea? Gue mau nanya deh. Gini. Tosin bikin blunder ya, semalam bikin blunder. Ada. Badiasil itu sebenarnya performanya tuh terakhir sebelum cedera tuh
lawan Nottingham nggak salah ya. Ya. Ya itu bagus loh. Siapa Badi lagi. Hasil? Iya. Lagi. Cuma maksud gue gini, Anjing. gue jarang ngelihat Chelsea itu bermain backnya tuh atau line defender tuh compact gitu loh. Oke. Kemarin tuh bisa dibilang tuh renggang gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mau pakai pairing baru nih, Hah? nggak ada Chalobah, nggak ada Fofana, ya udah main mereka, tapi dengan cara itu compact aja. Rapat banget gitu. Rapat aja ya. Jadi menurut gua dengan kalau misalkan kita rapat tuh Tanaka nggak bisa gol itu, nggak ada ruang tembak menurut gue ya. Hilang Gitu, bola, jadinya. Wan. Hilang bola. Hah? Menutup. Kan itu kerebut bolanya. Iya, jadi maksud gua kalau yang si Kerebut. even Cucurella atau si Chalobah nggak terlalu jauh gitu loh. Oh. Jadi recovernya cepet. Ya gitu. namanya juga kerebut, kaget lah itu. Nah, gini. Beberapa match ke belakang kan Chelsea jago set piece ya. Iya. Buat oke Chalobah. lah. Nah, jeleknya tim yang jago set piece, defender jelek. Jadi sering ke apa namanya ke counter. Iya, tapi kan Kayak enggak. gitu. Iya, tapi kan Ya. kemarin posisinya nggak harus Chalobah di bek kanan juga. Iya. Nah, itu aneh. Gua itu Janggal aneh. banget itu. Janggal. Janggal. Itu Gua juga janggal. setuju. Kita punya James Heeh. kalau bahasa Spanyol. Hamis ya? James. Oh, Ya Allah. cedera tapi maksudnya wajar Cap- istirahat. Istirahat oke lah. Tapi kita punya Gustav. Itu Gustaf, gua nggak peduli Jamesnya udah. dah. Sejelek-jeleknya Gusto. Kalau Masih dimainin bek di kanan. posisi benernya ya udah masih Yaudah, main. yaudah, Iya. masih bek kanan gitu loh. Jago buat ngumpan-ngumpan sih emang. Masih ada speed. Enggak sekalian hato taruh di kanan. Iya. Cucu rela lo jadiin sayap tuh, Maresca. Nah, event Tosin sama Hato pun juga cocok itu. Cocok gilanya. Cocok Cocok gilanya. akur. Ada Akur stresnya. Ada tuh. Heeh. Akur tuh. Gue yakin tuh gol ketiga blunder itu Tosin bingung. Ini mau ngoper ke siapa? Ke siapa? Tuh yang terakhir. Dia teriak tuh, yang dia marah, tau kan ada Oh iya. Kemana? dia teriak tuh, ke siapa? Gitu. Kakiku. Aigo. Padahal lu tinggal buang ke depan long ball selesai. Lu masih Kalau mau, emang lagi lu mau depres. masih ball playing tuh Masih aneh iya, anjing. anjrit, bener. Kata Sanchez, ya gue mau ngomel sendiri. Gitu, lanjut. Oke, udah. Pokoknya yang soal taktikal udah karena Bang Felix nanyanya kenapa Chelsea kalah lawan Leeds itu udah dibahas. Iya. Ya, ada dua pendapat ya Saweria. tinggal Bang Felix lebih percaya yang mana? Saweria. Apakah karena rotasi ekstrim atau karena apa namanya? Leeds yang bagus. Nah, itu tuh. Karena emang ada dua sudut pandang yang berbeda di sini. setuju. Nah, terus masuk ke dua pertanyaan tapi ini kayaknya satunya adalah pesan-pesan dan yang Jujur. satu lagi gue pengennya sih Mas Adit yang jawab. Iya. Ya. Enggak apa-apa udah diem. Dan anjing apaan? Pesan-pesan Konteks sih mulu. jujur, baik dia. Jujur orangnya baik nih, akhirnya masuk ke Saweria ya teman-teman. Alhamdulillah ada Kakak Alhamdulillah. Gohyong ya, Kakak Gohyong bilang semangat kontennya guys. Yang penting have fun, proper Makasih. Chelsea. Terima kasih Kakak. Udah nyemangatin, nyuruh kita bebas yang penting have fun, ngasih duit lagi. Iya. Nah, kayak yang di komen tuh. Ah, diam. Lu kalau ngomen jangan pakai akun anak bola ya. Oh dia anak bola tuh Dika. Emang iya. Ya cemen banget akun sendiri dong. Ibarat kata Fufu Fafa tuh. Udah. Ya. Buat Gitu. Mas Irfan yang kemarin ngomong kalau Chelsea-nya Chelsea bakal kalah mau balik lagi di kolom komen, gue tungguin ya. Iya. Ini Chelsea-nya seri nih lawan Arsenal, Bang. Chelsea seleri ini. Arsenal lawan 10 pemain gak bisa menang bang. Balik bang. Buru balik. Gue tungguin video ini. Gue tungguin. Gue tungguin. Gue samperin rumah lo kalau balik. Nah pertanyaan terakhir Last but not least. dari kakak Saputra Kiki. Han. Gimana? Saputra Tan. Ada plan buat 2026 apa? Biar semakin growth lagi buat penggemar Chelsea di Indonesia. Bang Adit. Mas Adit, coba sedikit. Enggak lu lah. Ini spesial. Iya udah kasih mic dik. Ini dari kalau untuk yang masalah Chelsea Indonesia mungkin dari calon presiden kita ya. Ya abah mau istirahat katanya. Kemarin nomor saya Adit. Nih di belakang kamera aja ya. Nggak pakai celana dia guys. Sebenarnya banyak sih nanti apalagi buat kalau tinggalnya masih di Jawa Barat ya. Karena Tangsel. di sini ada Wanda udah siap buat bikin gebrakan, bikin acara untuk Jawa Barat. Kalau untuk pergerakan di daerah-daerah lain mungkin 2026 bahkan jauh lebih asik lagi karena memang kemarin kita lagi banyak breaknya mungkin karena masih
apa namanya masih transisi ya dari Covid. Terus ya banyak hal lah. Nah, cuman 2026 mungkin akan banyak acara-acara yang asik deh buat anak-anak Chelsea, fans Chelsea, terutama Chelsea Indo. Ya contohnya kemarin satu udah tuh ya, Gary Cahill ya dari Chelsea langsung. Dan kemarin mereka juga bilang katanya tahun Next depan year mungkin ada lagi. Dan kita lihat siapa yang akan datang. Katanya sih kapten juga. Waduh itu. Yang itu berat, itu mahal. Yang itu mahal. Itu baru orang doang. Gue sebut ya. Buat teman-teman yang ngarepin Drogba datang, lu mau tahu, gue kasih tahu nih harganya. 6M baru orang doang. Nah. Kalau teman-teman mau sawinya Nggak apa-apa. Kalau lu ada orang kaya lewat gabut, lu ada duit 6M nganggur. Nah itu buat fee-nya Drogba nggak apa-apa. 6M lu bayangin. Di panggung menurut lu. Gini. Di Pago. Pokoknya intinya ya kita tunggu aja dan saling support aja, datangin acara-acara nobar, silaturahmi bareng-bareng fans Chelsea yang lain. Betul. Kita ramein lagi ya. Nobar lah guys, nobar. Thank you. Dan jangan lupa buat teman-teman juga semua fans Chelsea di seluruh Indonesia, ya. Mau lu dari kerjaan lo apa kek, lu masih sekolah kek, lu masih kuliah, lu lagi nyari kerjaan, lu tentara, lu polisi, lu pejabat, lu PNS, lu presiden, lu yatim piatu ya. Lu menteri kehutanan. kalau ditahan kementerian. Emang menteri kehutanan nggak boleh ngefans Chelsea? Boleh. Ya udah. Cuma urusin banjir dulu. Biar Maksud gua, ayo. Biar enak menampung. Ya, mau lu siapapun gitu kan, lu mau dari kalangan manapun, lu fans Chelsea jangan lupa di follow satu IG-nya Stutbol. Ya. Subscribe YouTube-nya Stutbol. Aha. Follow IG Chelsea Indo.OSC. Itu dia. Nah, itu jangan lupa tuh ya. 3 itu wajib di follow dan 1 YouTube 3 itu wajib di follow and subscribe. Ya. Biar kalian gak ketinggalan informasi soal fans Chelsea di Indonesia pastinya ya. Dan setiap event pasti kalian bakal ketemu Dika. Dan kalian bebas ngomong gini. Pantes lu dibilang monyet. Sebarkan. Masih di campaignin. Campaign itu harus jadi campaign. Pantes dibilang monyet. Bagus tuh begitu tuh. Bagus. Ya. Ya, thank you banget teman-teman. Ini akhir video. Iya. Ini mungkin masih Sabtu sih ya. Bahas aja dulu. Bahas aja belum. Untuk tebak skor ya Bournemouth agak berat. Harusnya lebih berat dari Leeds. Kandang Bournemouth. Di kandang Bournemouth juga di Vitality Vitality Stadium. Yang keren, tapi Vitality itu kayak gue pengen banget Indonesia punya stadion kayak gitu, kecil, compact, deket lapangan kan. Tapi Vitality lebih apa ya gue ngeliatnya? Intimate itu. Lebih intimate coy, karena gak banyak banget. Dan intimidating juga. Intimidating juga itu Vitality Stadium. The Cherries. Nah, dan biasanya The Cherries di sana keras. Betul. Keras. Apalagi siapa? Karena dia ini selatan UK Selatan. Iya, UK Selatan. Dan gue sih ya masih tetap, walaupun gue tetap takut zamannya Bournemouth ada Josh King ya. Ya. Josh King tuh seru tuh waktu itu tuh. Ya, kita bakal ketemu kiper kita. Wah, Petrovic. Jorge Petrovic. Apakah dia akan membuktikan depan Maresca? Bahwasanya salah mempertahankan Sanchez. Ya. Dan Dia menjadi agent kita. nah, bisa jadi. Kita lihat nanti. Dan dari gua Prediksi skor Chelsea harus wajib. menang at least dengan selisih 2 gol, jadi mungkin gue pengennya 2-0. Ya. 0-2 dong. 0-2, sorry. Siapa yang golin? Hah? Badiashile. Enggak. Salto. Masa main lagi dia? Masa dia main lagi? Badiashile Salto striker. Oh iya bisa. Gantiin dia Delap. Delapnya jadi back. Karena kalau body kayak ikutan Delap. Nggak lembek. Terus Wan, dari lu Wan. 1-2. Kejebolan nih. Jebol Sanchez. Enggak pede lu sama Sanchez ya? Semenyo, so gue Semenyo soalnya. Oh, FPL. Emang FPL tuh melunturkan fanatisme. Asli. Lu? Gua. Karena kita habis kalah 3-1. Harus menang 4-0. Iya, 3-0 lah minimal. 3-0. Yang golin Badiashile? enggak. Volley. Tosin sundulan terbang kayak Van Persie. Giten? Seluan terbang kayak Misaki? Masa tiba-tiba jadi Van Persie dia di depan. Jadi Superman. Nggak, Tosin. Gue pengen banget yang golin adalah The King is back. Drogba.
Itu drop Ya. pemain Palmer. Palmer golin first time, udah gitu golnya dapat advantage dari goal line teknologi ya. Iya. Biar drama aja. Drama. Terus kelingkingnya patah lagi Siapa? ke Palmer. Itu Kemarin kan jempol. yang kiri. Itu dia kebentok meja goblok sumpah. Aneh. Orang itu aneh. Make dia itu rasa bukan Mudrik yang make dia. Kayaknya Mudrik dicampur minumannya dah sama dia. Ih, aneh pemain. Iya, kan menurut nomornya tuh 10 ya kan kayaknya. Enggak kalau pemain enggak kalau Mudrik kan kalau dongo pemain- ya, Mudrik kan dongo ya. kalau pemain tim lain cedera ya kan apa gara-gara main ski di luar main basket Iya. main golf pentok meja Normal tuh begitu tuh. Normal tuh. pemain bintang lagi naik cedera Gua feeling cedera lagi apa jempol kakinya patah Aneh. Feeling bukan Mudrik sih yang pakai doping. Dia tuh. make bener Make. Palmer udah gitu regeman banget kan udah fix kegitingan yuk udah malam. Thank you banget buat teman-teman udah nonton sampai akhir. Thank you banget kakak. Thank you. Kakak Bang Divirama, kakak Goyong, thank you banget yang udah ngasih support kita sedikit tapi menyenangkan. Iya. Kalau Buat yang lain yang mau ya, jangan lupa ada link Saweria dan Super Thanks-nya. Dan buat temen-temen, baik lagi aku mengingetin, aku lagi jualan gue nih. Iya. Mau ingetin lagi bahwasanya kita dari Football dan Chelsea Indo lagi open donation dan Ya. waktunya nggak lama sampai tanggal 7 aja. Yang mau nanti bisa dicek di flyernya. Flyernya bakal naik di IG kita, bakal naik di IG-nya Chelsea Indo juga. Iya. Ya. Jadi mungkin kayak gitu dulu. Karyo pamit. Lu lah kan Di Katenyom, ayo di Katenyom. Dika pamit. Wah, udah sign out. Dan sampai jumpa kembali setelah match lawan Bournemouth. Bye. Woohoo.